Selamat datang di channel YouTube Gunawan Otomotif. Ini adalah all new Xenia mesin 1300 cc. Nah, jenis tipenya ini teman-teman all new Xenia 13M manual. Nah, khusus tipe ini hanya ditawarkan satu pilihan tipe saja, yaitu 13M manual. Tidak ada pilihan untuk M CVT. Nah, langsung saja kita masuk di profil dimensi kendaraan ini. Panjang mobil ini secara keseluruhan 4 meter 39,5 cm. Kemudian lebar mobilnya 1 meter 73 cm. Lalu tinggi mobil ini secara keseluruhan 1 meter 69 cm. Nah, kemudian jarak pijak roda depan itu 1 meter 51,5 cm. Lalu jarak pijak roda belakang itu 1 meter 51 cm. Nah, lalu kita lihat jarak wheelbase atau jarak sumbu roda antara roda depan ke roda belakang itu 2 meter 75 cm. Nah, kemudian teman-teman, ground clearance atau tinggi mobil ini dari tanah setinggi 19,5 cm dan kemampuan radius putar minimumnya itu sebesar 4,9 meter. Lalu kita masuk ke spesifikasi mesin dari tipe ini. Nah, mobil ini dilengkapi dengan tipe mesin 1NR PE DHC Dual VVT-i. Tenaga maksimum yang dihasilkan oleh mesin ini sebesar 97,9 PS pada RPM 6000 dan torsi maksimum yang dihasilkan itu sebesar 12,4 kg pada RPM 4200 atau setara dengan 122 Nm pada RPM 4200. Mesin ini menggunakan 4 silinder dengan 16 katup atau 16 valve. Kemudian sistem pembakaran dia menggunakan EV Electronic Fuel Injection dan sistem pengapian menggunakan double VVT-i atau double variable valve timing intelligence. Dan untuk jenis bahan bakar dia menggunakan bensin tanpa timbal dengan kapasitas tangki bisa diisi sampai dengan 43 liter. Nah, kemudian sistem penggerak roda Xenia saat ini sudah menggunakan front wheel drive atau sistem penggerak roda depan. Nah, lalu kita lihat di bagian dalam kapnya dia belum dilengkapi, belum ada peredam suara. Nah, kemudian saya tutup. Lalu kita masuk ke grill bagian depan. Nah, teman-teman lihat grillnya ini terbentuknya itu menjadi 2 level. Nah, level di atas. Nah, level di atas ini lebih kecil atau tin upper dan level yang di bawah ini lebih besar atau big lower. Nah, lalu di sini teman-teman ada yang tembus ke dalam, ada juga yang tertutup. Nah, tujuannya agar aliran udara itu bisa masuk sampai ke kompartemen mesin dan untuk membantu kisi-kisi. Nah, di sini untuk membantu kisi-kisi radiatornya. Lalu kalau kita lihat di sini teman-teman, nah yang ini adalah sudah berwarna hitam. Jadi chrome-nya sekarang ini udah berwarna hitam glossy, kombinasi kontras dengan warna logo Daihatsu berwarna silver. Lalu kita masuk ke lampu utama. Lampu utama sendiri sudah menggunakan LED lamp. Nah, kemudian kompartemen 1, kompartemen 2 lampu pendek atau low beam dan kompartemen 3 ini adalah high beam atau lampu jauh. Dan yang di sini teman-teman, kompartemen 4 ini lampu kota atau lampu senja atau lampu kecil, dan kemudian yang di sini adalah lampu sen atau lampu belok kiri kanan. Lalu kita turun ke bagian lampu kabut. Nah, di sini lampu kabutnya belum ada. Nah, ini yang membedakan salah satu ini belum ada lampu kabutnya teman-teman. Nah, kemudian di sini sifatnya dummy berwarna hitam glossy. Nah, lalu kita masuk ke profil ban dan velg. Nah, untuk yang velgnya ini dia menggunakan ukuran ban 185 per 65 R15. Kemudian kalau kita lihat untuk jenis velgnya ini dia menggunakan jenis velg steel wheel atau velg standar. Lalu didukung atau di backup dengan ini namanya wheel cap penutup velg steel wheelnya. Nah, kemudian diikat, pastinya dia diikat dengan 5 baut yang kuat.
Lalu sistem pengereman depan. Sistem pengereman depan ini dia menggunakan ventilate disc brake, dan untuk suspensi belakang, suspensi depannya dia menggunakan tipe McPherson Strut didukung dengan perkeong. Nah, kemudian kita berpindah ke profil ban yang di belakang sama ukurannya. Langsung saya masuk pada sistem pengereman bagian belakang. Nah, sistem pengereman belakang itu dia menggunakan drum, leading and trailing, dan untuk yang suspensi belakangnya itu menggunakan torsion beam didukung dengan perkeong. Nah, lalu kita masuk di bagian atas. Nah, ini adalah kaca spion luar. Kaca spion luarnya ini kalau sekilas saya lihat ini mirip dengan yang ada di all new Terios. Nah, kemudian di sini juga, di sini belum ada lampu seinnya teman-teman, karena ini untuk yang 1.3. Nah, untuk yang kaca spionnya ini dia sudah dilengkapi dengan electric mirror. Jadi fitur yang ada di kaca spion ini hanya electric mirror. Nah, kemudian di sini ada talang air. Kemudian ini pilar B. Pilar B ini senada dengan, dia senada teman-teman dengan warna pilar B-nya. Nah, kemudian untuk yang pilar C-nya sama, dia juga senada atau sewarna dengan warna bodinya. Nah, lalu di sini ada talang air, lalu ada tulisan Xenia. Nah, kemudian untuk kaca filmnya ini dia menggunakan GP F1 window film. Nah, lalu kita berpindah ke bagian atas. Nah, ini yang untuk di bagian atas ini teman-teman, dia antennya ini masih menggunakan pole anten. Nah, kemudian di sini dilengkapi dengan spoiler belakang. Lalu di sini ada aksesoris di bawah spoiler kiri kanan, namanya spoiler sub AZI rear side. Lalu di sini teman-teman, nah yang ini ada wiper belakang, kemudian ini di sini dilengkapi dengan lampu tail, dan di sini belum ada backdoor garnish. Jadi warnanya ini sewarna dengan warna bodi. Lalu logo Daihatsu berwarna chrome silver, lampu tail, dan di sini adalah lampu belakang rear combination. Nah, ini adalah untuk lampu stopnya, kemudian lampu seinnya, dan ini adalah lampu mundurnya. Nah, kemudian ini sudah dilengkapi ada tulisan Xenia. Lalu di sini ada reflektor kiri kanan dengan covernya. Nah, yang teman-teman di sini belum ada sensor parkir mundur. Jadi untuk tipe M ini belum ada sensor parkir mundur. Velg untuk yang ban serepnya di bawah masih menggunakan velg standar. Kemudian di ujung knalpotnya ada muffler cutter. Lalu di sini ada tulisan dual VVTi. Nah, di bawahnya sini tidak ada tulisan tambahan tuh, hanya tertulis dual VVTi. Nah, kemudian kita masuk di pintu belakang menggunakan pintu hatchback atau buka atas. Lalu di sini untuk ini adalah untuk spare tire. Nah, spare tire ini untuk buka ban serepnya. Kemudian ini adalah rear underbox untuk tempat penyimpanan barang-barang bawaan. Nah, kemudian di sini ada towing, lalu di sini ada dongkrak, kemudian di sini ada tempat penyimpanan terbuka. Nah, teman-teman di sini ini ada cargo net. Nah, kalau untuk yang tipe ini, tipe M, itu kita menggunakan kita menggunakan untuk recliningnya. Ini ada tuas di sini teman-teman untuk recliningnya. Nah, kemudian dilengkapi dengan seat belt, ada seat beltnya, ada 2. Kemudian untuk yang tipe ini belum ada power outlet di belakang, belum ada power outletnya. Seat belt di baris kedua juga sudah ada. Nah, ini untuk gambaran bagian dalamnya. Nah, sekarang kita berpindah ke baris kedua. Nah, di baris kedua pintunya ini dia menggunakan model tarik. Outer door handle-nya ini menggunakan model tarik, dan warnanya senada dengan warna bodi. Nah, kemudian untuk yang ini adalah child safety lock untuk keamanan anak-anak. Kemudian yang ini adalah panel pintu baris kedua, menggunakan bahan hard plastik berwarna hitam doff. Kemudian pengunci pintu baris kedua. Kemudian ini adalah inside door pintu baris kedua. Lalu ini armrestnya. Kemudian di sini ada bottle cup holder. Kemudian untuk menaikkan dan menurunkan, ini adalah switch power window, menaikkan dan menurunkan kaca. Dan ini tempat penyimpanan kecil untuk sekaligus juga berfungsi sebagai grip untuk menarik pintu baris kedua. Kemudian di sini ada bottle cup holder. Nah, teman-teman di sini dia bisa sliding seat. Nah, relnya panjang, jadi kalau di sliding ini sampai ke depan. Nah, nanti teman-teman tinggal ini one touch tumble.
Nah, jadi satu kali kita reclining dia sandaran dengan alas duduknya itu langsung terlipat 2 kali. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini untuk yang joknya sendiri menggunakan bahan fabric berkualitas tinggi. Nah, kemudian teman-teman di sini nah ini yang perlu kita lebih detail nih. Di sini belum ada port USB, Lalu di baris kedua belum ada ya teman-teman, belum ada assist grip kiri kanan. Dan kemudian di speaker juga belum ada. Jadi belum ada speaker baris kedua kiri kanan. Belum ada speaker baris kedua kiri kanan dan belum ada assist grip kiri kanan. Nah, kemudian teman-teman di sini, nah ini kalau yang ini adalah lampu kabin baris kedua. Kemudian ini adalah mengatur kecepatan blower. Kemudian yang ini AC flat double blower. Ini adalah tempat kisi-kisi AC untuk baris kedua. Kemudian ini adalah mengatur semburan udara ke baris ketiga. Lalu ini juga sama teman-teman, semburan udara ke baris ketiga. Nah, dilengkapi juga dengan seat belt teman-teman di baris kedua. Nah, sekarang kita berpindah ke baris pertama. Nah, ini teman-teman untuk yang kunci. Nah, dia model kuncinya seperti ini, dia pakai keyless. Nah, kemudian ini kita tutup, buka. Nah, kemudian lalu kita masuk ke dalam nih teman-teman. Nah, di sini teman-teman kalau kita lihat untuk yang pintu baris pertama, door trimnya ini menggunakan hard plastik berwarna hitam dop. Lalu di sini adalah central door lock untuk pengunci pintu baris pertama, inside door handle. Lalu di sini armrestnya. Lalu ini adalah pengunci jendela. Ini adalah switch untuk jendela baris kedua, switch panel power window untuk jendela baris pertama. Nah, ini hanya dilengkapi dengan electric mirror. Kemudian di sini teman-teman dia belum ada PSC-nya. Jadi tipe ini baru dilengkapi dengan sistem keamanan ABS dan EBD. Kemudian pastinya dia sudah dilengkapi dengan side impact beam dan juga window jam protection. Nah, sekarang kita coba lihat apa-apa saja sih yang ada di dalam ini teman-teman. Nah, ini kalau kita lihat ya teman-teman di sini. Nah, yang pertama kita lihat dulu dari ini adalah steering wheel. Nah, ini teman-teman steering wheelnya ini ada 3 spoke, 1 spoke, 2 spoke, 3 spoke. Nah, dia belum ada audio steering switch. Nah, untuk yang tipe ini seperti ini gambarannya. Nah, kemudian untuk yang meter kombinasinya teman-teman, dia menggunakan Optitron style. Nah, ini adalah kalau yang ini tachometer, ini adalah speedometernya. Dan ini sudah dilengkapi dengan MID, multi informasi display. Nah, ini ada kalau kita lihat, nah ini ada CFC, current fuel consumption, untuk menghitung rata-rata konsumsi bahan bakar saat kita selesai menggunakannya. Kemudian di sini ada APG, average, rata-rata bahan bakar juga teman-teman. Lalu di sini range, nah sisa bahan bakar yang ada di tangki. Lalu ada trip, ada odometer. Nah, kalau yang E ini empty, kemudian F ini fuel, ini adalah bar untuk konsumsi untuk isi tangki. Nah, kapasitas tangkinya tadi bisa diisi sampai dengan 43 liter teman-teman. Nah, lalu kalau kita lihat di sini ada notifikasi untuk seat belt, kemudian rem parkir. Lalu di sini ada, nah kalau yang ini untuk wiper, nah kalau yang ini teman-teman, yang ini untuk lampu LED-nya. Kemudian kalau yang ini tuas untuk wipernya. Nah, kemudian audionya menggunakan layar 7 inch. Kemudian kalau kita lihat di sini, oke, ada radio USB. Nah, kemudian ini gambarannya teman-teman. Lalu di sini ini untuk sambungan kabelnya. Nah, kabel USB-nya. Kemudian ini adalah
Nah, kalau ini adalah laci, kemudian ini apa namanya, penyimpanan terbuka, multi try box. Nah, kemudian ini adalah bottle cup holder full type. Kemudian di sini kisi-kisi AC. Kemudian dashboardnya berwarna hitam doff. Kemudian ini adalah apa namanya, ini SRS airbagnya. Nah, kemudian AC-nya udah model digital. Kemudian tuas transmisinya 5 kecepatan maju 1 mundur. Kemudian kalau kita lihat lagi, nah untuk yang di depannya ini ada assist gripnya. Kemudian ini teman-teman, ini dia udah dilengkapi juga dengan sun visor. Kemudian nah ini lampu bagas, lampu kabin depan. Kemudian nah kalau yang ini sun visor untuk penumpang. Nah, kemudian kalau kita lihat sendiri, nah untuk yang setirnya ini teman-teman sudah tilt steering juga, dia udah tilt steering. Nah, ini adalah gambaran singkat mengenai all new Xenia mesin 1300 cc dengan jenis tipe all new Xenia 13M manual. Nah, bagi rekan-rekan yang menyukai dan menemukan video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe channel ini. Adios, kita berjumpa lagi di review-review selanjutnya.